Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana lead from home dan work from home. Kita mau bahas lanjutan dari buku Everyone Deserves a Great Manager, The Six Critical Practices for Leading a Team. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah saya overview tentang 6 prakteknya. Apa aja kita review sedikit ya. Yes, develop leaders mindset, hold regular one-on-one, set your team to get results, create a culture of feedback, lead your team through change, dan manage your time and energy. Oke, kita akan masuk ke dalam bahasan yang pertama, yaitu develop leaders mindset. Nah, menarik kita cermati bahwa di semua framework dari Frank Covey, kalau baca buku-bukunya pun akan selalu bermula dari satu bahasan yang namanya see, do, get, ya, atau lihat, buat, dapat. Nah, ini sebenarnya implikasi dari penemuannya Pak Stephen Covey ya dibilang penemuan ya, karena beliau yang salah satu yang mempopulerkan bahasan ini di dunia bisnis at least dan di kehidupan kita sehari-hari. Tapi juga sebenarnya hal yang sudah sangat lama ada ya, beliau katakan bahwa setiap perubahan yang signifikan selalu dimulai dari perubahan paradigma atau mindset. Nah, karena perubahan mindset akan berdampak pada perubahan perilaku akan berdampak pada perubahan hasil. Kita pasti pengen hasil yang berbeda. Nah, jadi kalau dibalik, hasil terjadi pasti lewat perilaku yang berbeda. Masalahnya kadang-kadang kita sudah tahu perilaku apa yang mesti kita lakukan, cuman terhambat oleh paradigma atau cara pandang. Nah, contoh sederhana di konteks leadership ya. Segala macam teori sudah mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan engagement tim adalah kita punya waktu khusus untuk melakukan coaching, mentoring one-on-one kepada tim member. Tapi seluruh leader yang sulit melakukannya pasti bukan karena nggak punya waktu, pasti karena punya paradigma, misalnya dulu saya sendiri bisa kok, ngapain sih mesti di coaching satu lawan satu begitu. Nah, paradigma inilah menghambat perilaku, akhirnya berdampak kepada hasil. Maka setiap perubahan yang signifikan, malah udah sempat kita singgung bahwa six critical practices ini adalah perubahan yang signifikan untuk para first time manager supaya betul-betul bisa fully ya competent as a leader. Nah, maka praktek pertama adalah develop leaders mindset. Jadi sempat saya singgung see, do, get ya gitu. Nah, dalam konteks ini get-nya adalah hasil yang dicapai dari sisi tim. Jadi ini bukan hanya bicara soal hasil kita sendiri, tapi hasil secara tim. Nah, atau lebih realnya adalah tepatnya mungkin hasil yang dicapai oleh tim member kita, which is bergantung pada perilaku mereka. Nah, sementara itu perilaku mereka bergantung pada perilaku kita. Nah, jadi ada dua dimensi nih di sini ya. Kalau di ini begini ya, dua dimensi. Dimensi pertama adalah hasil kita itu hasil mereka, ya kan? Nah, hasil mereka datangnya dari perilaku mereka yang dipengaruhi oleh perilaku kita. Nah, perilaku mereka dipengaruhi oleh paradigma mereka. Paradigma mereka dipengaruhi oleh paradigma kita juga. Gitu. Jadi, si Duget ini sangat krusial untuk kita praktekkan lebih dulu karena ini menentukan hasil yang akan dicapai oleh tim kita. Oke, realnya seperti apa? Nah, ada sebuah latihan yang sangat menarik di buku ini yang mengatakan bahwa coba kita cek paradigma kita ya tentang misalnya memimpin itu apa sih? Nah, jadi apa yang muncul dalam benak kita kalau dengar kata memimpin? Misalnya, memimpin itu repot, memimpin itu berat, memimpin itu nyebelin, memimpin itu ngerepotin misalnya. Nah, ini akan berpengaruh kepada perilaku kita pada saat memimpin dan tentunya terhadap hasil yang kita dapatkan juga. Atau lebih zoom in lagi, kita masuk ke dalam paradigma kita terhadap masing-masing tim member. Nah, di buku ini dibahas. Menarik bahwa para first time leader, salah satu keluhan yang cukup banyak adalah saya dapat anak buah yang bukan saya yang pilih. Terus ngapain saya mesti urusin mereka? Gitu. Ya, masalahnya adalah
Pertama, kondisi ini terjadi di semua organisasi. Tidak ada leader yang bisa memilih sendiri anak buahnya, ya, kecuali dia rekrut. Tapi rekrut pun nggak bisa banyak-banyak juga. Nggak mungkin kan saya diangkat jadi manajer, saya punya manpower let's say 5, terus saya nggak suka sama 5-5-nya, terus tak pecat semua, saya ganti 5-5-nya. Itu tidak semudah itu ya dalam organisasi. Kecuali mungkin kita yang punya organisasi itu ya, itu lain cerita. Tapi kejadian bahwa tiap tim member itu punya keunikan yang tidak cocok dengan leader, itu pasti akan ada di seluruh organisasi. Menariknya, paradigma kita terhadap tiap tim member akan mempengaruhi perilaku kita. Begitu kita bilang dalam pikiran kita bahwa ini orang nyebelin, ini orang nyusahin, ini orang gak potensial, ini orang aduh berat deh nyuruhnya, ini orang aduh saya udah pakai segala cara gak bisa, maka otomatis perilaku kita pun akan membatasi diri ketika kita memimpin dia. Ya, kalau kita udah bilang bahwa dia gak potensial, maka kita gak akan ada usaha penuh untuk mencari tahu kira-kira potensi dia apa. Kita nggak akan punya waktu buat meluangkan coaching mentoring dia karena toh nggak ada potensinya. Jadi assess your paradigm adalah praktek yang pertama gitu ya. Apakah paradigma yang kita pakai tanpa sadar kita adopsi terhadap tiap tim member kita. Praktek Siduget yang kedua begini, dibalik sedikit ya. Jadi sebenarnya kalau melihat kondisi tim kita dan perilaku mereka atau cara mereka bekerja, itu sebenarnya mereka perlu leader yang kayak apa sih? Mereka perlu leader yang mampu berperilaku seperti apa sih? Nah, ini yang saya kedua. Karena kan tadi ya, perilaku tim member dipengaruhi perilaku leader. Nah, kondisi tim yang sekarang ini perlu tim leader yang kayak apa? Nah, kalau kita agak sedikit melompat ke bahasan situational leadership, kondisi tiap tim member itu beda-beda ya. Ada tim member yang perlu didirect, ada tim member yang perlu difasilitasi. Nah, apa yang terjadi pada tim kita sekarang dan perilaku leader seperti apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Nah, menariknya perilaku yang mereka butuhkan seringkali bukan alamiahnya kita. Contoh misalnya ya, kita orang yang sangat facilitating, maunya udahlah kalian pikir sendiri, saya kasih guideline sedikit, kerjakan sendiri. Sementara tim member kita masih pada baru, harus didirect banget. Nah, nggak semua leader betah melakukan hal ini, padahal itulah yang sedang diperlukan. Kebalikannya juga bisa, leadernya terbiasa mendirect, detail sekali memimpin orang, tapi kebetulan dapat tim member yang sudah mature ya, sehingga kalau didikte maka mereka nggak betah, resign. Nah gitu. Jadi pemimpin yang seperti apa yang dibutuhkan, ini yang kita tetapkan dulu, kita identifikasi, baru kemudian kita periksa paradigma kita. Apa paradigma kita yang menghalangi kita menjalankan perilaku tersebut. Kebetulan tim leadernya rada senior usianya, sementara tim membernya lebih junior, milenial, zilenial gitu ya, yang senengannya main TikTok bukan main Mario Bros lagi gitu. Nah, otomatis dia harus menyesuaikan nih leadernya nih. Nah, pertanyaannya, paradigma apa yang sesuai untuk saya adopsi supaya saya bisa menjalankan perilaku tersebut. Nah, inilah praktek pertama dari 6 critical practice of leading a team. Jadi silahkan dipraktekkan ya. Coba 2 praktek tadi ya. Yang pertama adalah list nama-nama tim member kita, apa paradigma yang kita miliki terhadap mereka. Dan kalau saya mau memimpin tiap orang ini dengan baik, saya mesti punya paradigma apa. Yang kedua, ya, assess kondisi tim kita, lalu cari tahu perilaku apa yang dibutuhkan oleh mereka dari sisi kita, kemudian periksa paradigma apa yang mendukung untuk menjalankan perilaku tersebut. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.